Hai guys, ini terkait dengan energi yang who's coming towards you atau energi yang akan hadir dalam situasi kalian. Apa yang kalian akan ekspektasi, apa yang kalian harus aware terhadap situasi pada saat ini gitu ya. Nah, kalau dilihat ini seperti biasa untuk semua zodiak, kalian bisa ambil mana yang kira-kira berkaitan dengan kalian atau terkait dengan orang yang berhubungan dengan kalian. Nah, kalau overall energi untuk kalian di sini adalah kalian bisa berekspektasi bahwa akan ada suatu pesan atau seseorang akan berkomunikasi sama kalian. Vice versa, entah antara kalian yang akan berkomunikasi dengan orang tersebut atau dia yang akan berkomunikasi dengan kalian. Tapi hati-hati dengan situasi yang mana mungkin satu, kamu mencurigai inisiatif dia, mencurigai pesan dia, atau mencurigai sesuatu hal terkait dengan apa yang dia bicarakan. Jadi gitu ya. Jadi ada perasaan mencurigai, ada perasaan was-was terkait dengan seseorang yang tiba-tiba menghubungi kalian gitu ya. Nah, vice versa, mungkin ini mungkin kamu mengkontak seseorang dan orang itu yang akhirnya was-was dengan terkait dengan suatu pesan yang akan kalian sampaikan, atau mungkin tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi kalian dan kalian agak was-was dengan situasi yang tiba-tiba dia menghubungi kalian karena di sini ada enemy gitu ya. Mungkin hati-hati juga terkait dengan apabila kalian memiliki perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut gitu. Dengan Page of Swords dengan Page of Pentacle ada suatu perbedaan vibrasi antara kamu dengan orang tersebut gitu. Mungkin yang satu tiba-tiba berkirim pesan atau tiba-tiba WhatsApp, tapi ada ada sikap di mana kalian berusaha untuk mempelajari maksud dan tujuan orang itu menghubungi kamu gitu ya. Nah, di sini juga terlihat ada situasi mempelajari suatu keadaan ketika dia reach out ke kamu. Mungkin setelah kamu atau dihubungi oleh orang tersebut, kamu akhirnya memata-matai orang tersebut. Kenapa nih tiba-tiba dia menghubungi gue? Apakah dia sudah udahan dengan orang lain, atau apakah dia masih berhubungan dengan orang lain? Jadi ada suatu rasa mencurigai dari suatu niat orang tersebut menghubungi. Aku nggak tahu ini akan berhubungan dengan kalian atau enggak. Nah, kita akan lihat untuk kartu satu-satu untuk zodiak Capricorn. Oke, jadi kalau Capricorn dilihat di sini, Capricorn kalau dilihat di sini ini adalah situasi atau energi who's coming towards you, dan ini outcome-nya dengan joyfulness. Oke. Satu, ada kemungkinan ini ada suatu berita atau kabar terkait dengan suatu pekerjaan, orang yang mungkin berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan kamu. Ada suatu hal yang disampaikan, ada suatu perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin ini adalah bos kamu, orang yang kamu percaya dalam ruang lingkup pekerjaan. Mungkin ada suatu kabar yang mengembirakan yang akhirnya kamu jadi pay attention dari sesuatu hal yang dia akan katakan, oke? Tapi ini King of Pentacle bisa juga disebabkan ini adalah kamu mungkin ya. Dengan Page of Swords, dengan King of Pentacle, dengan joyfulness, ini juga bisa dikaitkan mungkin ada suatu pesan, ada suatu tawaran, ada suatu peluang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan kah, atau mungkin ada seseorang yang reach out memberikan kamu peluang, dan mungkin ada sesuatu hal yang bikin kamu happy terkait dengan pesan yang akan disampaikan dengan orang tersebut. Mungkin ini bisa sesuatu hal yang mungkin kamu nantikan. Ini juga mungkin bisa dikaitkan dengan suatu berita yang menggembirakan dari seseorang yang kamu percayai, suatu peluang, atau mungkin suatu tawaran, sesuatu hal yang menggembirakan kamu. Apapun yang disampaikan oleh orang tersebut, kamu harus pay attention terkait dengan situasi tersebut gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan percintaan, mungkin ini ada seseorang yang ingin reconnect sama kamu, berkomunikasi sama kamu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Taurus di sini ada frivolity dengan Air of Cups dengan Two of Wands. Sebenarnya kalau dilihat di sini adalah energi who's coming towards you, Two of Wands dengan Air of Cups. Jadi kalau dilihat dengan situasi ini, outcome-nya Air of Cups. Oke, ada suatu keinginan kamu untuk memilih sesuatu hal, memilih jalan, memilih jalur, memilih sesuatu hal. Tapi dilihat kalau memang kamu memiliki dua keputusan, sepertinya yang terlihat adalah kamu memilih meninggalkan situasi yang mana memang udah membuat kamu, entah kamu punya trust issue, entah kamu memiliki sesuatu, kamu merasa tidak diapresiasi oleh seseorang gitu ya. Karena dengan Air of Cups
ada emotional connection kah, ada sesuatu hal yang kamu sudah memberikan effort dalam suatu hal, mungkin terkait dengan pekerjaan, terkait dengan sesuatu gitu ya, terkait dengan apapun, percintaan, mungkin dalam hubungan apapun. Tapi mungkin kalau dilihat, mungkin kamu udah punya keputusan untuk memilih meninggalkan sesuatu hal yang mungkin tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan atau tidak bisa memberikan sesuatu hal yang lebih. Mungkin juga kamu udah memberikan suatu effort secara emosional terhadap sesuatu hal, tapi kamu tidak dihargai, atau kamu merasa tidak ada feeling connected terhadap sesuatu hal dengan suatu keadaan atau situasi ataupun seseorang. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Virgo. Virgo di sini service dengan Queen Sword dengan Four of Sword. Jadi situasinya untuk zodiak Virgo ini terkait dengan suatu pekerjaan. Pekerjaan mungkin kamu bekerja untuk melayani seseorang, melayani masyarakat atau apapun itu dengan service, ini mungkin terkait dengan suatu pekerjaan. Four of Sword dengan Queen of Sword, mungkin kalau dilihat di sini ada suatu komunikasi yang terjadi, mungkin komunikasi terkait dengan seseorang, mungkin seseorang menghubungi kamu. Mungkin kalau terkait dengan pekerjaan, ada sesuatu hal yang kamu pikirin, mana yang harus kamu tempuh, mana yang harus kamu ambil, atau ada suatu keputusan yang kamu harus ambil terkait dengan suatu pekerjaan. Tapi pada saat ini terlihatnya untuk zodiak Virgo, kamu tuh lagi sedang bermeditasi atau sedang berpikir apakah keputusan yang kamu ambil ini benar atau enggak. Jadi sebelum kamu mengambil suatu keputusan, kamu diam dulu nih, ibaratnya gitu. Kamu berpikir dalam-dalam, apakah kalau memang gue memutuskan sesuatu hal ini tuh terbaik buat gue. Karena terlihat di sini akan ada suatu tawaran, dan kamu sebenarnya tahu kalau kamu akan menolak hal tersebut. Tapi kamu tak dulu, sebelum menolak, kamu mungkin memikirkan suatu alasan atau mempertimbangkan hal-hal yang lain. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius. Aquarius sebenarnya kalau dilihat dengan energi who's coming towards you, mungkin akan ada suatu kesempatan dengan Ace of Pentacle. Ini bisa terkait dengan bisnis, terkait dengan uang, suatu peluang, mungkin terkait dengan pekerjaan apapun, tapi ada suatu new beginning yang sangat baik untuk kamu. Dengan Hierophant, kalau Ace of Pentacle dengan Hierophant ini juga bisa dikaitkan dengan suatu hubungan yang emang benar-benar solid, hubungan yang mungkin baru mulai gitu ya. Tapi sebenarnya situasinya ada sesuatu hal yang nggak bikin kamu happy gitu ya. Mungkin akan ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan seseorang, mungkin seseorang menawarkan suatu kesempatan, vice versa, mungkin kamu yang menawarkan suatu kesempatan terhadap seseorang, tapi dilihat dengan melancholy, mungkin entah kamu sedang tidak pay attention terhadap suatu opportunity yang sangat bagus, atau yang kedua ada suatu tawaran yang sangat bagus ditawarkan sama kamu, tapi kamu nggak puas dengan tawaran tersebut. Oke. Tapi kalau misal kamu dalam keadaan sendiri, lagi melo-melo gitu, ada sesuatu hal yang kamu ekspektasi terhadap dengan situasi ini, karena akan ada suatu tawaran yang bagus. Ini bisa menjalin suatu dalam suatu kontrak atau dalam suatu hubungan awal yang baik yang mungkin akan terjadi sama kamu, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu lagi sedihin terkait dengan situasi ini gitu. Untuk zodiak Libra, Libra sebenarnya kalau dilihat mungkin kamu berhubungan dengan zodiak Virgo atau siapapun, tapi Libra, situasi kamu pada saat ini kamu lagi mikir banget terkait dengan suatu keputusan, gitu ya. The Hermit itu ibaratnya kamu menjauhkan diri dalam suatu keadaan dan situasi, atau kamu mengisolasi diri kamu terkait dengan suatu keputusan yang harus kamu ambil, harus kamu pilih. Ada suatu keputusan di mana kamu harus berpikir secara logika dan tidak mencampurkan perasaan kamu terkait dengan keputusan ini. Tapi somehow sebelum kamu mengambil satu keputusan ini, kamu tuh jadi mikir apa yang harus aku ambil, apa yang harus aku lakukan. Kamu tuh nggak tahu, walaupun kamu tuh berdiam diri gitu loh. Ibaratnya kamu mengisolasi diri kamu, tapi somehow kamu juga nggak tahu apa yang harus kamu ambil. Padahal kamu tahu sebenarnya, cuman kamu nggak mau aja ngambil suatu keputusan karena nggak siap dengan resikonya. Oke. Untuk zodiak Gemini ini price, ini terkait dengan suatu spiritual, terkait dengan sesuatu hal yang kamu pikirin, mungkin menyangkut agama, menyangkut sesuatu hal yang kamu percayailah di dalam sesuatu. Tapi sebenarnya situationnya bagus banget dengan the full card dengan Six of Wands. Ada suatu komunikasi yang mungkin ini komunikasi yang kamu nantikan, suatu peluang, mungkin suatu komunikasi yang bikin kamu bisa moving forward terhadap sesuatu hal. Ini juga bisa dikaitkan dengan misalnya kalau kamu wira swasta atau apapun itu, mungkin ada suatu
potensi terkait dengan suatu peluang yang akan terjadi sama kamu. Mungkin ini terkait dengan karir dan kamu yakin kamu bisa ngedapatin peluang tersebut. Oke. Dengan Six of Wands, dengan the Full card, ini ada juga kemungkinan kalau misalnya kamu lagi interview atau lagi melakukan sesuatu, ada kemungkinan kesuksesan yang kamu hadapi gitu ya, atau lancar dalam melakukan suatu interview, lancar dalam mendapatkan sesuatu hal. Six of Wands dengan the Full card ini juga ibaratnya kamu tahu nih kalau kamu pede banget ngedapetin peluang ini, dan kamu siap, dan kamu tuh ibaratnya siap secara mental untuk melakukan suatu perjalanan. Atau Six of Wands dengan the Full card, ada kemungkinan kamu mungkin akan traveling ke sesuatu tempat atau berpindah relokasi, memulai sesuatu hal yang baru. Mungkin ada suatu pesan atau ada suatu peluang yang membuat kamu yakin bahwa kamu akan sukses dan kamu akan mencoba sesuatu hal yang baru. Oke. Tapi hati-hati juga dengan zodiak Gemini. Ibaratnya dengan Six of Wands dengan the Full card, ada orang yang akan reach out ke kamu dan mungkin dia pengen mengambil atensi kamu atau berusaha untuk mengambil perhatian kamu atau mengambil hati kamu. Nah, ada sesuatu hal yang kamu harus pikirin dalam-dalam terkait dengan orang ini apabila tiba-tiba dia menghubungi kamu. Akankah kamu menerima orang ini, atau mungkin karena ada sesuatu dengan Six of Wands dengan the Full card, hati-hati dengan situasi mungkin dia sedikit player atau cuman pengen attention doang atau pengen sesuatu hal yang light, belum terlalu hubungan yang dalam banget terkait dengan sesuatu hal. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Cancer mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Virgo atau siapapun. Tapi kalau dilihat untuk zodiak Cancer, di sini situationnya the World card bisa dikaitkan dengan ada suatu cycle yang ending, ada suatu cycle yang ending yang untuk menuju sesuatu hal yang baru. Dengan kartu the Hermit bisa juga dikaitkan dengan ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk melakukan sesuatu. Nah, mungkin ada suatu ending untuk bisa melakukan sesuatu hal, tapi ini juga bisa dikaitkan, aku lebih melihat mungkin ada suatu komunikasi dari Virgo atau ada suatu komunikasi yang kamu tunggu, atau mungkin ada seseorang yang akan menghubungi kamu tapi kamu nggak yakin, gue harus nggak nerima peluang ini atau gue harus nggak untuk menerima suatu komunikasi ini, karena kamu menyadari bahwa ini sudah berakhir, ini kayaknya nggak bisa gue terusin. Antara kamu mungkin berkomunikasi dengan seseorang tapi dia mungkin acuh nggak acuh, jadi ada sifat atau sikap situasi di mana seseorang mengignore seseorang dalam proses komunikasi. Oke, untuk zodiak Scorpio, benar ya? Ya, Scorpio. Scorpio ini terkait dengan wife. Ini bisa dikaitkan dengan kamu ada seorang istri, single mom, single father, atau ini terkait dengan pasangan kamu atau siapapun. Six of Wands dengan Six of Swords ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang traveling untuk bertemu dengan kamu, menunggu seseorang untuk traveling bertemu dengan kamu, atau mungkin ada seseorang yang berkomunikasi dengan kamu, berhubungan dengan kamu untuk ngasih tahu kalau dia akan traveling untuk bertemu dengan kamu. Dengan Knight of Wands dengan Six of Swords mungkin ada suatu komunikasi dari kejauhan untuk traveling bertemu dengan seseorang. Mungkin kamu berekspektasi pasangan kamu untuk kembali pulang ke rumah, atau mungkin kamu menunggu suatu email atau suatu pesan dari seseorang dari kejauhan untuk mereka bisa traveling bertemu dengan kamu. Ini sebenarnya sangat bagus ya, atau mungkin ini adalah kamu merencanakan suatu traveling untuk bisa bertemu dengan seseorang. Oke. Untuk zodiak Pisces, Pisces ini terkait dengan the lover. Mungkin kalau kamu perempuan atau laki-laki sama aja, ini terkait dengan pasangan kamu. Mungkin kalau kamu udah menikah atau belum menikah nih, berarti kalau ini bisa juga dikaitkan dengan istri. Karena dengan the lover, dengan Ten of Wands, dengan the Empress, mungkin kalau dilihat situasinya pada saat ini untuk zodiak Pisces, ada sifat atau ada sikap kamu capek terhadap sesuatu hal. Ten of Wands ibaratnya mungkin ada suatu kelelahan atau kamu overwhelmed terhadap sesuatu hal, atau mungkin pasangan kamu atau kamu melakukan sesuatu hal berkali-kali dengan hasil yang sama gitu ya. Ten of Wands tuh ibaratnya seperti kayak overwhelmed tuh, kewalahan dalam melakukan sesuatu hal atau mendapatkan situasi yang sama berulang-ulang terkait dengan pasangan kamu atau seseorang. Oke. The lover mungkin kalau ini dilihat dengan ada suatu komunikasi dari seseorang yang menghubungi kamu, tapi somehow dengan Ten of Wands mungkin ibaratnya mungkin ada suatu pattern yang berulang-ulang dari antara kamu dengan pasangan kamu, tetapi somehow mungkin kamu kayak masih pengen mencoba lagi tapi nggak tahu apakah hasilnya akan maksimal atau hasilnya akan membuahkan sesuatu hal yang berbeda. Oke. Untuk zodiak Aries ini terkait dengan Ten of Cups dengan child. Ini mungkin terkait dengan kalau kamu sudah menikah
atau sudah berkeluarga, ini terkait dengan suatu kestabilan dalam keluarga kamu. Kalau dilihat mungkin ini, kalau misalnya terkait kalau kamu belum menikah Aries, mungkin ada suatu peluang yang sangat bagus yang akan hadir dalam kehidupan kamu, dan mungkin ini untuk bisa untuk kestabilan kamu dan untuk bisa membahagiakan diri kamu lah gitu lah. Karena Ten of Cups dengan the Child ada suatu a new beginning, entah suatu project atau suatu peluang atau suatu pesan untuk memulai sesuatu hal yang baru dan bikin kamu bahagia secara emotionally mungkin. Tapi ingat, progres ini atau orang yang menyampaikan situasi terhadap suatu peluang ini itu kan pelan banget gitu loh. Mungkin memang ini adalah peluang yang sangat bagus atau suatu pesan atau informasi yang sangat bagus, tapi ini akan pelan untuk progresnya. Tapi somehow ini akan menciptakan suatu kebahagiaan, atau kamu tuh punya vision terhadap sesuatu hal atau memvisualisasikan terhadap sesuatu hal. Wah, kalau ini berhasil, ini bakal bisa berhasil banget atau bisa bikin gue bahagia. Untuk zodiak Leo dengan Two of Pentacle dengan Four of Swords, untuk Leo satu, kalau misalnya kamu masih sekolah atau mahasiswa, mungkin ibaratnya kamu berusaha untuk terus menerus mencoba sesuatu hal, tetapi mungkin ditolak oleh dekan atau dosen gitu ya. Mungkin ada suatu revisi atau ada sesuatu hal yang terus menerus dan kamu berusaha ngebalance situasi kamu, tapi somehow mungkin orang yang berhubungan dengan kamu itu menolak kamu gitu ya. Kalau mahasiswa atau lagi ngerjain apa, aku nggak tahu. Tapi ini mungkin kalau misalnya terkait dengan percintaan untuk zodiak Leo, dengan Two of Pentacle dengan Four of Swords, satu, antara kamu menunggu suatu kesempatan untuk hadir dalam sesuatu hal, atau menunggu suatu kesempatan untuk seseorang bisa menghubungi kamu, tapi somehow kamu menunggu orang itu untuk berinisiatif. Kok ini lama banget sih, dia kok nggak ngubungin gue ya, kok gue nggak begini ya. Dan akhirnya kamu kayaknya berpikir untuk apakah gue bisa berinisiatif untuk memulai duluan, ataukah harus gue yang berinisiatif daripada gue menunggu gitu ya. Atau mungkin ada seseorang yang menunggu kamu untuk reach out ke kamu gitulah ya. Dengan Two of Pentacle dan Four of Swords, antara seseorang kangen menunggu kamu untuk berkomunikasi, atau kamu menunggu seseorang untuk seseorang menunggu kamu untuk menghubungi mereka. Two of Pentacle dengan Four of Swords, ada sesuatu hal yang kamu sedang bimbang antara gue harus nggak untuk menghubungi dia duluan, atau gue harus nggak untuk menunggu dia untuk menghubungi gue duluan. Ada sesuatu hal yang kamu harus pelajari, atau dengan Square ini biasanya orang berusaha untuk mempelajari situasi terhadap hal tersebut, karena situasi ini tuh kayak tunggu-tungguan aja, siapa yang mau mulai duluan gitu. Oke, untuk zodiak Sagittarius, Sagittarius dengan Money, Seven of Swords dengan Seven of Cups. Oke, sebenarnya kalau dilihat ini terkait dengan satu, mungkin kamu mungkin menyimpan uang kah ya, atau ada sesuatu hal yang kamu lakukan terkait dengan uang, entah kamu cheating terhadap sesuatu hal, entah kamu mengambil sesuatu hal, mengambil profit kah, atau ada sikap mungkin kamu ada sikap di mana kamu mungkin membohongi seseorang terkait dengan uang gitu ya. Karena dengan Seven of Swords, dengan Seven of Cups, dengan Money, antara satu, kamu mungkin membohongi orang terkait dengan uang kah, atau ini juga terkait dengan kamu berusaha menyimpan uang dengan membohongi orang gitulah ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan karena ada dua kartu Seven ya, dengan Seven of Swords dengan Seven of Cups. Ini juga bisa mungkin kamu menghindari sesuatu hal karena kamu pengen nyimpan uang kamu. Mungkin ada suatu tawaran, ada mungkin seseorang menawarkan sesuatu hal sama kamu, menawarkan apapun gitu ya, terkait dengan untuk mengeluarkan suatu uang. Tapi kayaknya kamu nggak mau untuk hal tersebut. Entah kamu menghindar atau ingin menyimpan uang kamu rapat-rapat, atau mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan kamu menghindari sesuatu pengeluaran yang intinya kayak kamu tuh pengen nyimpan uang, dan kamu menghindari sesuatu hal untuk mengeluarkan uang tersebut gitu mungkin. Karena dengan Seven of Cups mungkin ada sesuatu hal, entah seseorang menciptakan suatu keadaan dan situasi di mana dia membutuhkan uang, tapi kamu menghindar untuk memberikan uang kamu, atau mungkin ada suatu kebutuhan yang mendadak gitu ya, tapi kamu nggak mau ngeluarin uang kamu. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan kamu membohongi orang terkait dengan suatu profit atau benefit untuk kamu gitu ya, terkait dengan uang. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.